Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenya Rizka dengan NIM I1B023063 dan rekan saya Alia Khaira Arfianto dengan NIM I1B023051. Di sini kami akan mempresentasikan platform pembelajaran berbasis AI dengan judul Medifis. Di sini merupakan inovasi teknologi yang kami berdua buat. Untuk pertama akan dilanjutkan oleh Ira. Oke, untuk overview-nya ada latar belakang, kemudian solusi, inovasi teknologi keperawatan, komponen platform, dan kesimpulan. Selanjutnya, kemudian latar belakang dari inovasi atau gagasan teknologi yang kami buat itu, pendidikan keperawatan ini memiliki peran penting dalam mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Namun dalam praktik ini terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi. Yang pertama itu yaitu terbatasnya akses ke skenario klinis, yaitu mahasiswa keperawatan memiliki waktu yang terbatas untuk praktik langsung ke rumah sakit atau laboratorium, sehingga pengalaman praktik mahasiswa itu menjadi kurang optimal. Kemudian yang kedua ada proses evaluasi manual. Penilaian keterampilan mahasiswa seringkali subjektif dan memakan waktu, sehingga sulit memberikan feedback yang cepat dan akurat. Kemudian ketidaksesuaian pembelajaran dengan kebutuhan individu, yaitu kurikulum yang bersifat umum seringkali tidak menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran tiap mahasiswa. Kemudian, solusi dari permasalahan itu dalam era perkembangan teknologi ini, pendidikan keperawatan menghadapi tantangan yang merupakan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dalam hal ini sudah ada beberapa platform pembelajaran dan juga ada teknologi yang namanya virtual reality atau augmented reality. Nah, integrasi teknologi modern menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus membuka peluang baru dalam proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, kami berdua ini ingin menggabungkan dua teknologi tersebut, yaitu platform pembelajaran dan simulasi virtual atau virtual reality. Nah, untuk itu kami memiliki gagasan inovasi berupa platform pembelajaran berbasis AI. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada inovasi teknologi keperawatan, di mana ini platform pembelajaran berbasis AI dengan sebutan Medifis, Medication Education with Digital Intelligence and Virtual Interactive Emotional Exchange. Di sini merupakan teknologi ini menyediakan simulasi interaktif yang memungkinkan mahasiswa itu mendapatkan pengalaman klinis yang realistis kapan saja gitu. Jadi sistem berbasis AI ini nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi keterampilan mereka, terutama memberikan umpan balik secara real dan kurikulum adaptatif berbasis AI yang memungkinkan nanti pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan individu tersebut, sehingga nantinya akan membantu mahasiswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Tentunya ini nanti akan memberikan gambaran kepada mahasiswa karena teknologi ini itu memberikan mahasiswa stimulus interaktif yang nantinya mahasiswa ini dapat mendapatkan pengalaman secara klinis dan realistis kapan saja mereka berada. Selanjutnya, komponen di dalam platform ini itu ada 4, yaitu simulasi virtual keperawatan, latihan interaktif, konten pendidikan interaktif, dan kolaborasi dan diskusi online. Nah, untuk simulasi virtual keperawatan itu menggunakan teknologi AI dan AR atau augmented reality, atau yang biasa kita ketahui itu dengan sebutan VR atau virtual reality. Ini tuh memungkinkan mahasiswa berlatih skenario klinis secara virtual dalam lingkungan yang aman dan realistis. Nah, di dalam fitur ini tuh terdapat modul simulasi klinis. Modul simulasi klinis ini adalah skenario yang mencakup kasus umum dan kompleks seperti serangan jantung, prosedur bedah, dan situasi darurat. Setiap modul didesain untuk melatih keterampilan spesifik. Kemudian ada avatar pasien virtual.
Nah, avatar pasien virtual ini itu pasien virtual yang menggunakan AI untuk merespon interaksi mahasiswa secara real time dan menciptakan pengalaman belajar yang menyerupai situasi klinis sebenarnya. Kemudian ada pengawasan tim sukses berbasis AI. Nah, fitur ini itu memungkinkan sistem untuk memonitor jalannya simulasi, menganalisis performa mahasiswa, dan memberikan umpan balik secara otomatis. Teknologi ini memastikan evaluasi yang objektif dan memberikan rekomendasi yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa. Kemudian untuk simulasi virtual keperawatan ini itu kita bisa menggunakan VR glasses atau kacamata VR. Sudah banyak tersedia untuk perangkat tersebut, perangkat VR. Kemudian yang kedua itu latihan interaktif. Nah, mahasiswa ini dapat mengerjakan kuis, studi kasus, dan latihan yang membantu mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi praktis. Baik, untuk komponen platform selanjutnya yaitu di sini ada konten pendidikan interaktif. Nah, dalam fitur ini nantinya akan ada video pembelajaran yang nantinya akan menjelaskan tentang konsep medis dan prosedur-prosedur dengan jelas dilengkapi dengan animasi untuk memudahkan pemahaman. Jadi untuk animasinya sendiri nanti akan ada banyak sekali kerangka tubuh yang nantinya akan memberikan pemahaman kepada peserta didik, terutama untuk mengetahui apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam kerangka tubuh manusia dan apa saja nama-nama ilmiahnya yang perlu dihafalkan. Tentunya ini akan mempermudah mahasiswa dalam memahami kebutuhan mereka, terutama dalam menghafal beberapa nama-nama ilmiah dalam kesehatan. Selanjutnya itu ada kolaborasi dan diskusi online. Jadi untuk kolaborasi dan diskusi online di sini itu fitur ini menyediakan diskusi dengan AI terkait modul pembelajaran. Nah, untuk pertama-tama mahasiswa itu dapat mengupload filenya atau yang biasanya berisi PPT atau PDF atau dokumen yang biasanya diberikan oleh dosen pembimbing atau dosen akademisnya. Setelah itu mahasiswa bisa belajar melalui platform tersebut dan berdiskusi dengan AI, karena kolaborasi dan diskusi online ini kita bersama dengan AI. AI ini bernama Nurseboard. Jadi Nurseboard ini akan merangkum dan akan menjelaskan beberapa materi yang tidak diketahui nih oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa belajar dengan searching ataupun dengan bertanya kepada robot Nurseboard ini. Selain itu, mahasiswa juga bisa meminta untuk merangkum beberapa kisi-kisi penting yang ada di platform tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, untuk langkah implementasinya itu melakukan survei kepada mahasiswa dan dosen. Tentunya dalam pembuatan ini kita perlu melakukan survei terlebih dahulu kepada mahasiswa dan dosen untuk mengidentifikasi kebutuhan utama dalam pembelajaran mereka. Nah, setelah itu kami akan menggandeng pengembang perangkat lunak untuk merancang sistem berbasis AI yang nantinya aman dan juga intuitif gitu ya, sesuai dengan standar kebutuhan kita semua, terutama standar pendidikan keperawatan. Yang ketiga, ini akan memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan dosen untuk menggunakan platform, termasuk cara memanfaat fitur-fitur tersebut, seperti simulasinya, dan bagaimana evaluasi yang nantinya akan didapatkan. Tentunya ini dalam pelatihan kepada mahasiswa, kita memerlukan bantuan juga dari mahasiswa untuk memberikan evaluasi kepada kita terkait bagaimana sih platform tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada nomor 4, melakukan uji coba platform di beberapa institusi pendidikan keperawatan. Melakukan pengumpulan umpan balik untuk penyempurnaan juga. Oke, seperti itu langkah yang akan kami lakukan. Selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi pendidikan keperawatan dapat ditingkatkan melalui teknologi AI dan AR yang memungkinkan
simulasi klinis realistis, penilaian otomatis, dan umpan balik yang real time. Kurikulum adaptif berbasis AI ini juga mendukung pembelajaran profesional, membantu mahasiswa memperbaiki keterampilan, dan juga mencapai kompetensi yang optimal tentunya. Dengan integrasi teknologi ini, platform seperti Medivis dapat mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan medis yang semakin kompleks di masa depan, terutama di masa generasi selanjutnya, di mana sekarang teknologi sudah berkembang semakin pesat seperti itu. Mari manfaatkan teknologi untuk kebutuhan yang baik, terutama untuk pendidikan kita semua. Terima kasih, itu saja inovasi teknologi yang dapat kami sampaikan. Saya Leni Ariska dan rekan saya Alia Khairaryanto. Mohon maaf atas kesalahan atau kesalahan dalam pengucapan kita selama mempresentasikan inovasi kita. Sekian, itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.